Kabupaten Empat Lawang dengan luas wilayah sebesar 2.256,44 km persegi dengan 10 kecamatan dan 9 kelurahan serta 147 desa. Potensi tanaman hortikultura di Kabupaten Empat Lawang adalah tanaman durian yang tersebar di wilayah Kecamatan Muara Pinang, Pendopo, dan sekitarnya. Untuk tahun ini, Kecamatan Muara Pinang merupakan daerah terbanyak panen durian dengan beragam jenis ukuran. Di daerah ini, sebagian besar masyarakatnya memiliki kebun durian. Kan mencium nggak? Oh, ini. Tanaman durian ini termasuk tanaman hortikultura yang tidak terlalu sulit dalam pemeliharaannya. Hanya diperlukan 1 kali pemupukan saat tanam. Pohon durian yang cukup tinggi memiliki buah yang menempel di atas ranting pohon dan menyebar. Bahkan jika tanaman duriannya subur, dalam 1 batang pohon durian dapat sekitar 500 sampai 1000 buah durian.
durian dengan batang yang menjulang tinggi serta buah memiliki kulit berduri tajam hanya memerlukan perawatan dan pencegahan dari hama seperti monyet. Tanaman durian termasuk tanaman musiman karena hasil panen durian dalam setiap tahun tidaklah sama. Terkadang banyak atau sebaliknya, berbuah hanya sedikit. Meski tanaman musiman, tanaman durian menjadi idola masyarakat Kabupaten Empat Lawang dan unggulan potensi buah yang cukup menjanjikan. Ada yang bagus Pak ini Pak. Ayo Bu, dicoba Bu. Yang kupas nanti ya. Turun lontong dalam. Dia nggak berani Pak. Oh. Ya Pak Lawang. Siapa gantian lain? Cari ke yang bagus. Gantian buka. Gantian. Kalau potensi di Kabupaten Empat Lawang ini sangat bagus. Apalagi kalau setiap musim tuh sekitar 80 sampai 100 ton. Karena itu dari populasi tadi sekitar 120 populasi di Empat Lawang ini, Bu. Dengan ciri khas duriannya, kalau di sini ciri khasnya mentega seperti yang tadi, susu sama kuning-kuning kurang menyala, dan itu ekspornya ke Muara Enim, ke Jawa, seperti sampai ke Malang. Ada yang untuk petani kita ini sampai ke Malang, durian Empat Lawang. Apalagi kalau yang sampai tingkat produksi lempo sampai ke Jakarta, ke rumah-rumah makan yang ada di Jakarta, Pak. Nah, paling kita motivasi ini Bu, untuk lebih meningkatkan produksi dari hasil petani sendiri. Untuk yang menghambat kita di sini, yaitu satu, belum ada pemberian untuk pupuk, apa itu kan belum ada untuk kita Empat Lawang sendiri. Karena kita masih produksi durian di Empat Lawang ini masih lokal, masih manual secara alami, Bu. Belum ada pemupukan, belum ini masalah hama, belum juga kalau pemerintah Empat Lawang belum sampai ke tingkat pembasmi hama apa yang ada terjadi di Empat Lawang ini. Untuk sementara kita untuk meningkatkan ini kita baru daftar durian montong sama durian muncung untuk kita ciri khas Empat Lawang, sama durian sanggul. Panen durian biasanya 2 kali dalam setahun,
dengan buah durian berbagai ukuran dan jenis durian. Untuk Kabupaten Empat Lawang dikenal dengan durian montong dan durian muncung. Kedua jenis durian ini menjadi ikon durian Empat Lawang. Masing-masing memiliki ciri tersendiri dengan bentukan yang khas. Paling kecil yang ini enggak, kalau yang kayak gini kamu ngambil. Oh, jadi satu harga ini. Berapa itu? Oh iya. Kalau Maju statement. Siapa nak statement? dari ini, Kalau untuk saat ini kadang-kadang tidak seperti dulu lagi, Bu. Ada kalanya setahun itu bisa 2 kali. Kalau dulu kan tergantung dengan ramalan-ramalan yang dulu-dulu. Kalau durian yang ada di sini rata-rata ini kita ambil dari jatuhan yang sudah matang. Ya tergantung, yang pertama jumlah buah per pohon, kemudian jumlah pohonnya. Jadi kalau dia sudah puncak panennya itu, kalau buahnya lumayan lebat bisa satu pohon itu dalam sehari semalam bisa 20 sampai 25 buah yang jatuh matang. Sistem pemasaran di sini ada beberapa yang langsung datang ke lokasi, Bu. Langsung datang ke lokasi, membeli ke petani. Itu salah satu contoh yang mobil pickup itu sudah nunggu barang. Ya alhamdulillah kondisi buah durian ini bagus, Bu. Seperti yang sudah Ibu nikmati tadi, tidak diragukan lagi kalau kualitasnya. Kalau durian Empat Lawang ini ciri khasnya seperti apa ini, Pak? Manis, legit, dan wangi. Kayak kalau warnanya, Pak? Warnanya bermacam-macam, Bu. Ada yang apa disebut orang itu tembaga, ada yang putih susu, ada yang kuningnya tidak terlalu menyala, jadi macam-macam. Makasih ya, Pak. Oke. Kalau apa yang jago kan Nuren? Mana dia? Udah ngalak kan Nuren? Mana kameranya? Nyampe dong. Untuk durian montong, buahnya bulat dengan daging buah yang cukup tebal. Begitu pula durian muncung, bentuknya yang lonjong dengan daging buah yang cukup tebal. Panen durian dilakukan petani secara bersama-sama dengan menunggu buah durian yang jatuh dari pohonnya. Tahun ini hampir sepanjang tahun buah. Kemarin arah bintang, Pak. Buah durian yang siap panen akan jatuh sendiri dari pohonnya, sehingga kelezatan isi buah durian tetap terjamin dan kualitas buahnya dalam kondisi bagus. Makilan dari Mareni, Mbak ya. Dari luar kota. Saya udah bawa ke Mareni. Iya. Mareni. Belum ke puncak gitu, Pak. Puncak masih. Saat musim panen, petani mengambil durian langsung dari kebun durian yang lokasinya di sepanjang jalan menuju ke arah jalan poros. Nyortir, karena nyortir. Dalam satu batang, biasanya petani mendapatkan sekitar 500 sampai 1.000 buah durian pada lahan seluas 1.000 hektar dengan 1.000 batang pohon durian yang siap panen.
tahun depannya kan dia lebih ya sini. Dan dari nanam itu sampai dia berbuah itu kita merawatnya seperti merawat bayi. Gimana merawat bayi, gitulah merawat durian. Karena durian ini perlu dirawat dengan baik untuk kedepannya lebih baik lagi. Kalau sekarang nggak bisa ditentukan panennya. Kadang kan setahun 2 kali, ada yang 3 kali, ada sama sekali nggak panen. Kalau saat ini potensi Pak Lawang menurut saya udah 80% baik. Untuk hasil panennya berapa banyak, Pak? Tergantung wilayah kebunnya itu, apa lebarnya itu. Biasanya rata-rata yang Bapak panen? Ya ada yang 3.000 biji, ada banyak kan per pohon itu ada yang 2 atau 300. Panen durian ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Muara Pinang. Biasanya, warga telah berkumpul di suatu lokasi untuk memilih buah durian yang akan dijual kembali. Hasil panen buah durian ini dikumpulkan pengepul di tempat tersendiri. Kemudian dipisahkan antara durian yang ukuran besar, ukuran sedang, dan kecil. Ya, untuk sekarang ini durian Pak Lawang ini sangat bagus dan sangat menjanjikan buat kami sebagai pengepul durian. Karena durian Pak Lawang ini terkenal dengan rasa dan warnanya bagus, sudah itu harganya agak murah. Itu tergantung dengan pesanan. Kalau ada pesanan dari luar kota, seperti di Jakarta itu 1.000 buah. Tapi kalau untuk wilayah dekat-dekatan sini, Palembang sama Muara ini, berkisaran 500 buah. Udah biasa, di Pak Lawang biasa, sampai ke Lintang juga biasa, bahkan sampai ke Lubuk Linggau juga udah biasa. Pokoknya di setiap ada musim durian kami selalu dicari. Iya, cari durian. Nggak, kalau aturan di sini nggak boleh kita langsung ambil di pohon. Kita ambil dengan petani, sama juga pengepul yang di sini ya, orang tempatan, orang wilayah sini. Ini untuk hari ini rencana mau ke Muara Enim. Berapa banyak? Pesanan 500 buah. Itu tergantung dengan pesanan. Kalau pesanan ada yang 1.000, kita pesan 1.000. Tapi kalau pesan 500, kita 500. Durian yang telah dipilih ini dikumpulkan dalam satu keranjang yang nantinya akan dipisahkan dan dijual sesuai besar kecilnya buah durian. Pemandangan seperti ini sudah biasa terlihat saat musim durian tiba. Para pengepul mulai menjajakan durian yang telah dipisahkan tadi sesuai ukuran yang dijual di sepanjang jalan poros di daerah perbukitan. Tapi jangan terlalu dekat. Cucu itu mana itu, Bo? Masuk yang itu. Dari mana? Aja pengazira. Ayah aja. Masuk TV ayah nih. Buah durian yang jatuh dari pohonnya ini memiliki daging buah yang cukup tebal dan kualitas buahnya bagus. Jika ingin langsung dimakan di lokasi tempat pengepul, rasanya semakin enak dan lezat.
Untuk menampung durian Kabupaten Empat Lawang, biasanya masyarakat yang ingin membeli langsung ke lokasi kebun dan memilih buah durian sesuai keinginan. Penjualan durian tidak saja ke sekitar Kabupaten Empat Lawang, tetapi juga di bawah keluar kota Empat Lawang, bahkan dijual ke Jakarta, Bandung, dan Semarang. Lebih banyak atau gimana hasilnya? Dari tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Kenapa itu? Karena buahnya terlalu semuanya pohon itu berbuah semua. Kalau tahun-tahun kemarin kan mungkin terpengaruh oleh cuaca juga kali ya? Ya, durian ini terpengaruh oleh cuaca. Kalau cuaca musim hujan tidak akan muncul bakal kembangnya, Bu. Tapi kalau panas angin akan muncul bakal buahnya itu. Satu pohon itu bisa 500, ada yang 1000. Kita berapa batang ini dalam satu kebun? Satu kebunnya hampir 300 batang. Kali 3 kebun itu. Iya. Kita dijual kemana saja ini, Pak? Jualnya ada yang ke Palembang, ada yang ke Jakarta, bahkan ada ke Bandung. Pengennya ingin lebih maju lagi, Bu. Ingin mengharapkan bantuan gimana cara merawat kebun durian ini supaya setiap tahun itu hasil. Biasanya ini ada yang 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun itu 2 kali, tapi buahnya nggak lebat. Tapi tahun ini lebih lebat? Tahun ini alhamdulillah lebih lebat. Durian Empat Lawang sebagai warisan turun-temurun tetap dijaga kelestarian dan kesuburannya, sehingga buah durian dapat berproduksi lebih banyak. Durian ini menjadi ikon Kabupaten Empat Lawang sebagai tanaman hortikultura yang digemari, juga cukup menjanjikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.